Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup bertahan di angka 6126. Dan di video ini saya akan coba menganalisa saham-saham konstruksi yang hari ini mulai bergerak naik tinggi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya memulai analisanya, untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Saham pertama akan saya analisa adalah saham ADI. ADI hari ini naik lumayan tinggi 13% lebih ke harga 840. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan tinggi ini membuat ADI berhasil naik di atas garis EMA 50 yang sebelumnya merupakan resisten. Bisa kita lihat saat ini garis EMA 50 berada di sekitar harga 760. Sedangkan untuk garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 910. Dan memang saat ini mulai ada tanda-tanda reversal trend untuk saham ADI ini. Tapi tetap dia harus break dari garis EMA 150 baru bisa kita bilang bergerak uptrend. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% ini masih disertai adanya akumulasi. Asing juga hari ini masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya melihat ADI minggu ini masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman yang besok pingin entry membeli saham ADI, memang saat ini kenaikan ADI sudah lumayan tinggi. Dan apabila teman-teman besok terlihat ADI masih melanjutkan kenaikan dan teman-teman entry, teman-teman harus sangat disiplin. Jadi apabila teman-teman entry di sekitar harga 840 atau 850, ternyata pada saat naik mendekati harga 900 sampai 910, ADI mulai berbalik arah, pertimbangkan untuk take profit dulu. Atau mau lebih aman adalah tunggu ADI turun kembali mendekati harga 800 sampai 780, baru teman-teman ikutan entry. Itu akan lebih aman karena teman-teman akan mendapatkan harga lebih rendah daripada teman-teman mengejar pada saat ADI naik pada keesokan harinya. Jadi semua balik lagi ke strategi entry teman-teman. Mau entry pada saat besok ADI melanjutkan kenaikan atau mau tunggu lebih aman karena hari ini teman-teman gagal mendapatkan di harga bawah, tunggu ADI terkena pullback dulu baru teman-teman ikutan entry. Sedangkan teman-teman sudah berhasil membeli saham ADI di bawah garis EMA 50, hold saja saham ini selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Selanjutnya saya akan menganalisa saham PTPP. PTPP hari ini juga telah berhasil naik di atas garis EMA 50 yang merupakan resisten sebelumnya. Jadi sebelumnya PTPP berusaha untuk break dari garis EMA 50 gagal break, tapi hari ini sudah terkonfirmasi break dengan candle yang sangat solid. Dan saat ini juga telah berhasil naik di atas resisten psikologis di harga 1000. Tapi walaupun untuk harga 1000 ini masih belum terkonfirmasi. Tapi paling tidak saat ini PTPP sudah bisa kita konfirmasi garis downtrendnya patah. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 12% ini pun masih disertai adanya akumulasi. Dan asing hari ini melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat PTPP juga masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes garis EMA 150 dalam 1 minggu ke depan. Jadi memang masih ada potensi untuk mencoba break dari harga 1100 atau di garis EMA 150-nya. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 900 ke bawah, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, seperti saran saya pada saham ADI, karena hari ini sudah naik lumayan tinggi dan teman-teman belum sempat membeli, apabila teman-teman mau mengejar kenaikan, teman-teman harus sangat disiplin. Atau teman-teman tunggu pullback dulu. Untuk PTPP bisa tunggu di sekitar harga 1000 atau di sekitar harga 950 sampai 960. Jadi memang untuk tunggu di garis EMA 50 lumayan susah karena ARB cuma 6%. Tapi teman-teman bisa tunggu di harga 1000 atau di 950 sampai 960. Apabila turun mendekati harga tersebut dan masih bisa rebound, teman-teman baru ikutan entry.
Berikutnya saya akan menganalisa saham WSKT. WSKT hari ini juga naik hampir 10% ke harga 890. Dan bisa kita lihat di grafik, beda dengan PTPP dan ADI yang sudah berhasil break dari garis EMA 50, WSKT saat ini baru mau break dari garis EMA 50. Jadi kenaikan tinggi hari ini belum terkonfirmasi break. Jadi mesti hati-hati, seperti contoh di posisi sini, ini candle lebih solid dengan kenaikan yang lebih tinggi dan berada di atas garis EMA 50, ternyata ini belum break dan malah turun kembali. Jadi memang harus hati-hati walaupun sempat naik lumayan tinggi. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 9% ini pun masih disertai adanya akumulasi. Dan asing hari ini juga masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Dan untuk WSKT ini bisa kita lihat asing dalam 2 minggu terakhir ini sudah mulai masuk melakukan akumulasi pada saham WSKT. Jadi WSKT menarik untuk teman-teman amati. Apabila teman-teman anggap ADI dan PTPP sudah naik lumayan tinggi, teman-teman bisa pantau WSKT ini. Karena apabila besok terkonfirmasi break dari garis EMA 50, teman-teman bisa ikutan entry dan hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini. Dengan target di harga 1000, jadi tepat di resisten psikologis 1000 dan garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman mau take profit jangka pendek, bisa take profit apabila terlihat masih gagal naik melewati harga 1000 ini. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50 juga masih oke. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham Wika. Wika hari ini juga naik tinggi 13% lebih ke harga 1075. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini juga Wika telah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan garis resisten di harga 1000. Jadi memang garis EMA 50 dan harga 1000 ini merupakan harga yang sama. Dan setelah berhasil break, ini akan berubah menjadi support yang lumayan kuat untuk saham Wika. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Wika, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary, kenaikan 13% ini pun masih disertai adanya akumulasi. Dan untuk saham Wika, asing juga dalam 1 minggu terakhir ini sudah masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, Wika masih ada potensi untuk lanjut naik ke target berikutnya di sekitar harga 1200 yang merupakan resisten, dan untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 1230. Jadi masih ada potensi untuk naik mengetes range harga ini. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, sebenarnya masih bisa entry apabila besok Wika masih melanjutkan kenaikan, karena jarak dengan garis EMA 150 juga masih lumayan jauh. Tapi mau lebih aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 1000 sampai 1050 untuk re-entry kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.